persoalan tahlilan itu persoalan sederhana sebenarnya teman-teman. Pertama kita definisikan dulu tahlilan itu apa. Ya. Tahlilan itu ternyata dari kata tahlil terus ada tambahan an-nya ya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Tahlilan itu adalah aktivitas, biasanya berdoa di rumah orang yang meninggal untuk mendoakannya, misalnya dengan ritual tertentu, baca yasin atau baca-bacaan tertentu lah. Nah, apakah ini ada tuntunannya? Betul teman-teman, ulama kita tidak ada kata sepakat dalam persoalan ini, ya nggak ada, saya nggak ketemu kata sepakat dalam bab ini. Bahkan terutama di akhir-akhir sekarang mulai ada perseteruan lah ya. Tapi kalau kita mengikuti misalnya versi mazhab Syafi'i dan hadis-hadis sahih Bukhari Muslim misalnya, secara harfiah memang tidak ada tahlilan, tidak ada. Tapi secara maknawi kita bisa lihat. Satu kali Nabi SAW dalam hadis Imam Abu Daud misalnya, itu selesai menguburkan sahabatnya, beliau mengatakan, ud'u li akhikum, berdoalah untuk saudaramu, was'alu lahu tasbit, mintalah ketetapan baginya, fa'innahu lan yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya. Lalu ada di riwayat Imam Ahmad misalnya, perkataan para sahabat dan tabi'in yang diabadikan Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan hadisnya Hasan, iza quri'atnya, jika dibaca surah Yasin alal mayyit khuffifat anhu, maka khuffifa anhu. Jika dibacakan Yasin untuk orang meninggal, maka dapat meringankannya. Tapi tidak disebutkan memang di riwayat-riwayat tadi berapa hari, bagaimana caranya. Disitulah kemudian terjadi perdebatan. Jangankan sekarang ya, dulu Imam Malik saja itu mengatakan kalau ada orang baca Quran yang lain harus diam. Tapi Imam Syafi'i kemudian menyelisihi gurunya. Oh ternyata boleh saya baca Quran, orang baca Quran itu boleh. Ini baru satu contoh ya. Belum lagi kalau kita buka hadis Imam Al-Qudai. Jadi ada rawi hadis, mungkin teman-teman jarang dengar ya. Nama Imam Qudai ini masyhur di kalangan ahli hadis. Cuma kalau bukan ahli hadis pasti bingung ya, siapa sih Imam Qudai ini? Imam Qudai rahmatullah alaih punya kitab namanya Musnadus Syihab. Di Musnadus Syihab beliau meriwayatkan, dan riwayatnya juga mirip-mirip dengan riwayat Imam Abu Nuaim. Abu Nuaim juga sangat masyhur di kalangan ahli hadis. Mereka meriwayatkan bahwa di dalam kubur akan ditanya dua kelompok. Ya, siapa aja itu? Mukmin wa munafik. Isnani yuftatanani fil qabr, ya, dua yang akan ditanya dalam kubur. Amal mukmin, adapun mukmin fayuftanu fi 7 ayyam, maka akan ditanya selama 7 hari berturut-turut. Wa amal munafik, adapun munafik ditanya selama 40 hari, fi 40 yauman. Fakanu yastahibuna it'am ta'am fi tilkal ayyam. Lalu mereka, para sahabat, kata Imam Tawus, jadi Imam Tawus ini ketemu sekitar 70 sahabiyan. Ketemu 70 sahabat lebih kurang. Apa kata Imam Tawus? Mereka para sahabat suka berbagi makan kah, berbagi sedekah uang kah pada 40 hari itu. Baik 7 hari terus teman 40 hari. Karena kita nggak tahu kita ini meninggal sebagai mukmin atau munafik. Pernah bohong aja berarti ada kegelapan nifak di kalbu ini. Nah, makanya mereka setiap kali yang meninggal, mereka kemudian suka berbagi. Dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi ketika meninggal, mereka berwasiat tolong sembelih onta dan makan. Bahkan bukan hanya di rumah, di kuburnya disuruh makan. Dan itu riwayat sahih semua. Saya cuma ingin kasih gambaran, riwayat-riwayat ini jarang diketahui orang, sehingga orang-orang sekarang mengira bahwa tahlilan itu dari Hindu. Enggak. Tahlilan itu teman-teman bukan dari Hindu, tapi itu hasil ijtihad para ulama salaf, kemudian berkembang, dan sampai di Indonesia menjadilah formatnya seperti yasinan atau tahlilan itu. Jadi itu bukan buatan orang Indonesia sebenarnya. Kalau kita tidak sepakat, mungkin teman-teman hadir aja, tapi nggak usah baca. Mungkin cukup berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanu, cukup.
atau tidak mengatakan tentang orang itu kecuali yang baik-baik. Nah, itu sebenarnya cukup, dan saran saya tidak bertengkar ya. Karena dalil-dalilnya orang yang beramal tahlilan itu dalilnya kuat. Banyak, sangat banyak. Itu baru beberapa dalil yang saya sebutkan dari dalil-dalil orang-orang yang suka ya. Kira-kira begitu. Surga yang semewah itu, selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah, neraka itu tes-tesane, benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu ceblok nang neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalamnya, ngentekno bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok ben terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat berapa terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulat macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusé pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan lain itu disebut kalimat haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk tes itu kan butuh seru, pemandu tok rano musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lo ndak setan kan minal jinnati mana serumangsamu setan usopo, baik setan minal jinnati. Jadi kena meni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lu itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis benda. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri. Wong-wonge do ujug, wong setan tuh makhluk gaib sing piye. Lha kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop roh mbek setan klop mulai terus maksiat. Nah, Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimat haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minad dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso lah undur. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah. Ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan.
Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetep kalimah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takok untuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumbut transportasi ini. Lah wong ngono kok seneng iku piye? Tapi kayak terus gedeng keliru, gue sing gawa siar. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng, yang apa melepok nganggo panggung barang karena. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat. Ini penting kalau utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji dulu. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah qata'a arjulana wa qata'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sausé ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kaki saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumil qiyamah. Oh, Nabi menyoal sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan. Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Boyo ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafir. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwajib. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip. Entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu